sesama kita Bugis Makassar tersinggung dengan apa yang saya katakan, saya minta maaf. Kiri rumah sakit, kanan kuburan, itu memang omongan saya. Dan seperti tengah mengambil sesuatu di lemari. Denny Sumargo pun turut memberikan komentarnya atas video viral tersebut. Loh, beralih dari cuaca ekstrim di Jakarta, Arab Saudi hingga Jepang, dan yang tak kalah mencuri perhatian, inilah kabar terbaru dari perseteruan panas antara Denny Sumargo dan Farhad Abbas. Ya, pasca dilaporkan oleh Farhad Abbas dan Aliansi Komunitas Bugis Makassar ke Polda Metro Jaya Sabtu lalu, akhirnya lewat sosial medianya, Denny Sumargo meminta maaf pada semua pihak yang mungkin sudah tersinggung dengan sikap atau perkataannya selama ini. Densu pun berharap masalah ini tidak semakin melebar kemana-mana karena hal ini memang murni hanyalah persoalan pribadi antara dirinya dengan Farhad Abbas serta tidak ada kaitannya dengan ras dan juga pihak lain. Saya itu pribadi tidak ada mau merendahkan sukuku sendiri. Kalau kita dihina, di ini oke lah kita diam. Ini kita ditantang mau dihajar. Jadi kalau ada dari sesama kita Bugis Makassar tersinggung dengan apa yang saya katakan, saya minta maaf. Karena saya punya urusan sama Farhad pribadi. Ini urusanku pribadi sama Farhad. Saya sekali lagi Tabedi minta maaf, sehat-sehat semuanya. Yang utama adalah jangan begitukan orang. Semua orang mau dibegituin sama mereka, sama dia. Orang tuh bukan gak berani, males. Gitu loh. Dan saya pikir harusnya jadi bahan pembelajaran yang baik, gitu kan? Gitu aja. Berbanding terbalik dengan Densu yang menurunkan egonya dan tidak segan meminta maaf, Farhad Abbas justru terkesan tak terpengaruh. Ya, melihat klarifikasi terbuka dan juga permintaan maaf yang dilontarkan seterunya itu, Farhad justru kekeh tak ingin berdamai. Farhad berdalih dirinya ingin memberi pelajaran untuk Denny Sumargo yang dikenal sebagai pebasket sombong atas sikapnya selama ini dengan menyeretnya ke jalur hukum. Pace itu dengan cara-cara mendatangi rumah kan. Den, ini masalah lu yang buat. Lu yang bilang gua habis itu lu bilang nyari gue. Gue cuma bilang lu menghina gue, lu berani ketemu gue, berani injak rumah gue. Kiri rumah sakit, kanan kuburan. Itu memang omongan saya. Kalau kau menghina, merendahkan saya, harusnya lu yang bilang gini, ya semoga saya dewasa atau saya kurang dewasa. Ini lu udah giniin gue, lu bilang gue ingin Farhad dewasa, kan gak nyambung. Sementara itu, pasca mendapatkan bantuan dana pengobatan sebesar 50 juta dari pengacara Krisnamurti dan Farhad Abbas, kemarin Agus Salim yang didampingi keluarga dan tim kuasa hukumnya mendatangi rumah sakit untuk menindaklanjuti tindakan operasi untuk matanya. Tapi sayangnya lantaran dokter yang menangani Agus tengah melakukan operasi terhadap pasien lainnya, maka rencana operasi Agus kembali ditunda. Lantas, apa yang akan dilakukan Agus pasca operasi yang nanti dijalaninya? Dan bagaimana pula dukungan semangat dari Farhad untuk Agus? Sabar Gus, tenang aja Gus, kita ke Singapura, kita cek lagi. Bapak makasih banyak. Udah, pokoknya Farhad Abbas dan Krisnamurti bersamamu. Semangat Gus, kamu didukung dan dikelilingi orang-orang yang berhati baik. Ya, hari ini saya mendampingi Agus untuk konsul ke dokter. Dan kita nunggu jadwalnya kan buka dokter dari jam 6, tapi Agus dari jam 4:30 udah di sini. Memang Agusnya sangat tertib sekali ya. Hampir dia datang jam 5 subuh, ternyata jam 5 sore saya suruh sampai sini. Agus udah nggak tahan untuk segera dioperasi dan ingin bekerja kembali gitu.
Walaupun Agus buta, Agus ingin bekerja juga Agus ya. Iya, pasti lah. Dan Oh, kalau ada mudah-mudahan. mujizat dari Allah, apa sih yang nggak mungkin? Apa yang nggak mungkin ya? Makanya ini lagi Kayak usaha. Allah. Sementara di media sosial viral cuplikan video singkat yang diambil dari balik jendela kaca rumah saat Agus Salim terlihat dengan gagahnya berjalan tanpa bantuan orang lain dan seperti tengah mengambil sesuatu di lemari. Denny Sumargo pun turut memberikan komentarnya atas video viral tersebut. Loh, tulis Densu, seakan terkejut dan bingungnya atas kondisi terbaru Agus yang selama ini di depan kamera justru terlihat lemah dan harus dituntun saat berjalan. Sementara hujatan dari netizen lagi-lagi datang bertubi-tubi seiring dengan viralnya video candid tersebut. Lantas, benarkah hujatan-hujatan itu kembali membuat Agus stres dan histeris berurai air mata, padahal sebenarnya matanya tak boleh sering menangis atau mengeluarkan air mata? Apa kata Agus dan Farhat terkait keberadaan video Agus yang mengejutkan itu? Gus, istighfar Gus, istighfar. Tabah, tabah. Tegar Gus. Udah, tabah, tabah Gus. Tegar Gus. Nanti orang udah nggak akan menghujat Agus lagi. Sabar aja. Kembalikan aja yang pada menilai gimana baiknya. Semua itu kan Tuhan yang ngatur. Kalau memang nggak percaya, buktikan sendiri aja gitu. Buktikan kalau memang ada praduga, kalau si Agus bisa berjalan atau Agus nggak buta. Kalau untuk jalan ya memang kan Iya. aku dari dulu. Kalau berjalan memang dia udah sedikit menguasai arena rumah ya, kayak semacam kamar mandi dia udah agak bisa. Terus kayak ruang tamu dia udah agak bisa. Memang kita ngelatih lebih nggak banyak di papan. Mana videonya itu? Kalau berdiri wajar lah, itu rumahnya dia. Siapa bilang orang buta itu setiap jalan harus dia bisa pakai tongkat. Hanya ini kan karena masih sakit aja. Nanti juga Agus jalan sendiri kok, bisa nyebrang jalan keliling Jakarta bisa kok sendiri. Bisa kan sudah ada Bisa, jalur kalau memang udah ingat jalur. disabilitas. Ya kalau di rumah Bisa. kan udah tahu jalurnya gitu.